Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video pertama saya. Di video kali ini saya akan membuat rangkaian simulasi dengan menggunakan aplikasi Festo FluidSim. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ranti Pratama dari kelas 11 Elektronika 2 dari Sekolah SMK Negeri 1 Batam. Adapun mata pelajarannya yaitu pengendali sistem robotik. Nah, di sini topik yang bakal kita bahas yaitu menerapkan rangkaian silinder dengan menggunakan timer listrik dan juga menerapkan rangkaian silinder dengan menggunakan sensor tekanan. Nah, langsung saja kita buat. Nah, jadi pertama saya akan membuat rangkaian silinder dengan menggunakan timer. Nah, di sini timer yang kita gunakan ini yaitu relay yang menggunakan delay, saklar delay. Langsung aja, di sini kita membutuhkan silinder kerja ganda, kemudian one way flow, kita ganti rotasinya, kemudian kita buat dua ya. Sini kita menggunakan yang 50%. Oke, sambung. Kemudian kita menggunakan katup 5/2 ya. Ini kita menggunakan elektro. Kalau menggunakan rangkaian elektro, di sebelah kirinya kita menggunakan rangkaian elektro yang ini ya, dan di sebelah kanannya kita menggunakan spring return. Oke, selanjutnya kita tinggal sambung aja. Juga kita menambahkan kompresor. Kita sambung dengan koneksi yang satu. Di koneksi yang ketiga ini kita menggunakan terminator ini, oke. Dan juga yang 5 juga sama. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita membuat rangkaian elektronya. Sini saya akan membutuhkan tegangan 24 dan juga tegangan 0 volt buahnya. Kemudian kita menggunakan detent switch ini yang make dan juga next switch sampingnya. Kemudian kita menggunakan delay yang tadi saya bilang, dan juga katup solenoidnya. Setelah seperti ini, selanjutnya tinggal kita sambung aja. Ini kita ganti delaynya 3 aja. Kemudian ini kita beri nama S1. Di sini kita buat
beri simbol K1. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita membutuhkan diagramnya, yaitu diagram. Kita besarkan aja. Setelah seperti ini, kita atur dulu ini berakhirnya selama 20 detik aja. Kita atur. Oke, selanjutnya kita jalankan. Nah, prinsipnya yaitu ketika saklar S1 ini kita aktifkan, maka diagramnya ini akan naik. Dan ketika ini aktif, maka ini saklar satunya ini yang S1 akan mengaktifkan relay yang K1 ini. Ketika waktu dari delaynya ini berakhir, misalnya kita memasang 3, ketika 3 detiknya ini sudah habis, maka dia akan mengaktifkan kontak K1 nya ini seperti ini. S1 kita naikkan, setelah 3 detik dia akan mengaktifkan yang K1 nya ini. Dari 4 ke 7 dia baru aktif, selisih 3 detik ya, baru K1 nya dia akan naik. Nah, setelah dia naik, maka dia akan mengaktifkan Y1 nya ini yang terhubung dengan katup 5/2 nya tadi, dan dia akan menggerakkan silinder sehingga silindernya ini bergerak maju. Dan setelah dia bergerak maju, selanjutnya ketika kita tekan kembali tombolnya, maka dia akan bergerak mundur lagi. Selanjutnya seperti itu, kita coba lagi tes. Kita digerakkan S1 nya, setelah 3 detik dia akan menggerakkan K1 nya, kemudian dia akan menggerakkan silindernya. Setelah kita tekan kembali, silindernya akan mundur ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat rangkaian silinder yang menggunakan sensor tekanan. Langkahnya yaitu kita menggunakan silinder kerja ganda, kemudian one way flow, dua, nah ini kita bisa atur berapa persen. Kita gunakan yang 50% aja dua-duanya. Oke. Kemudian kita sambung. Kemudian kita gunakan yang katup 5/2. Kemudian ininya kita gunakan elektro, kanan kirinya sama. Terus sambung. Selanjutnya kita menggunakan air service unit dan juga kompresornya. Ini kita sambungkan di kaki 1 ya, atau connection 1. Ini kita sambung ke kompresor.
Selanjutnya kita buat yang rangkaian elektronnya. Kita gunakan tegangan 24 volt dan juga 0 volt. Kemudian kita menggunakan push button yang make ya. Ini make dan juga make switch. Dan katup solenoidnya kita pakai 2. Karena kita di sini juga ada 2 yang elektronnya yang harus diarahkan, jadi kita juga menggunakan 2 katup. Nah, seperti ini kita sambung. Nah, kemudian kita memberi label. Sebelumnya kita pakai dulu distance ruler, atau ini untuk pengukur jaraknya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita beri label. Ini kita bisa pakai S1, atau boleh kita ganti juga K1. Sini kita pakai K2. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan ini sebelah kiri K1, sebelahnya kanannya K2. Seperti ini. Selanjutnya ini kita menggunakan yang switch with roll. Ini kita labeli Y1. Oke. Nah, di sininya kita juga beri label sesuai sama switchnya. Switchnya itu Y1, maka di sini juga diberi Y1. Nah, ini posisinya kita pakai yang 100 aja, yang maksimum 100 mm. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita nih di kaki 3-nya kita pakai terminatornya paling bawah, kaki 5 juga seperti itu. Setelah seperti ini kita tes simulasikan. Nah, kita buat pergerakannya biar bisa dilihat. Kita ulang. Nah, biar nampak, kita post ini kita atur maksimum aja. Kita tes, simulasikan. Nampak ya pergerakannya. Setelah dia sampai ke garis yang C1 nih, dia akan kembali lagi mundur ke belakang.
Nah, prinsipnya itu seperti ini. Jika kita menekan push buttonnya ini dia akan mengalir ke Y1, sensor yang Y1 ini, sehingga ini dari sakarnya ini mengalir ke K1. Nah, dari K1 ini dia kan mengalir ini K1. Jika ini aktif, dia akan mengaktifkan K1 sehingga tadi ini K1 silindernya maju. Nah, setelah maju sampai K2 nya ini mengaktifkan Y1. Jika dia udah sampai Y1 ini batasnya, dia akan mundur lagi ke belakang, dan seperti itu seterusnya. Kita ulang lagi. Jika kita tekan, nah ini mengaktifkan K1 sehingga K1 ini dia akan bergerak maju sampai dengan batas dari yang Y1 ini. Nah, setelah Y1-nya ini aktif, lalu dia akan mengaktifkan K2 untuk silindernya mundur lagi ke belakang. Seperti itu. Nah, mungkin kesimpulannya, jika yang tadi kita sensor kita menggunakan timer, itu prinsipnya waktu ya. Kalau misalnya kita waktunya kita gunakan 3 detik, maka setelah 3 detik itu habis, maka dia baru bisa menggerakkan silindernya itu untuk maju. Tapi kalau yang sensor tekanan ini, jika kita pasang di batas yang kita inginkan, misalnya tadi kita pasang 800, nah sampai dia 800, maka dia akan kembali ke posisi yang semula yang tadi. Seperti itu. Mungkin sekian dari video tutorial saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.